Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang deskriptif paragraf. Good evening. Today I will describe about descriptive paragraph. The last meeting you have done the task to make a descriptive paragraph based on picture. So I give you the picture and I said the instruction in the sheet on the sheet is write as many as you can as you seen on the picture. So this task is descriptive paragraph essay. So I want to re-explain again about descriptive paragraph. So descriptive paragraph include details that appeal to the five senses. So if the task asks you to make a descriptive paragraph, you have to describe picture, for example. You have to describe what you see on the picture and make your mind create the sentence according to the picture, according to what you have seen in the picture. So in here we use five senses that are sight, taste, touch, smell, and hearing. In a descriptive paragraph, the writer must convey information that appeal to all the senses in order to give best possible description to the reader. Here, I have explained here in your class the sample about descriptive paragraph about feeling. This is the example of the essay. Judith watched Askinet, the man she had been in love with for what seemed like years, slowly, affectionately intertwine his long, slender finger with the petite finger of another girl's hand. Judith closed her eyes to block out the image, but the scent of coffee, rich but bitter, still lingered in the air, and the knowledge that it was his coffee was enough to make the inside her mouth taste and feel like cotton. How many scents in this paragraph that you have found? Okay, first, here is intro. Judith watched Askinet, the man she had been in love for what seemed like years, slowly, affectionately intertwine his long, slender finger with the petite finger of another girl's hands. Berarti di sini his long, slender finger with the petite finger of another girl's hand ini adalah scent of sight. Judith closed her eyes to block out the image, but the scent of coffee, rich, bold, and bitter ini adalah paragraf yang menggambarkan taste, ya, taste atau smell. Ya, Judith closed her eyes to block image itu menggambarkan senses sight, ya, sight. Sedangkan finger of another girl hand menggambarkan senses touch. But the scent of coffee, rich, bold, bitter, still lingered in the air, and the knowledge that it was his coffee was enough to make the inside of her mouth taste and feel like cotton. Nah, di sini dia menggambarkan rasa kopi tadi di dalam mulutnya seperti cotton atau kapas. Berarti kan menggambarkan taste, sense of taste dan touch, ya kan? Jadi untuk membuat deskriptif paragraf, Anda harus menjabarkan apa yang Anda lihat, kira-kira apa yang Anda rasakan, itu digambarkan dalam kalimat. Dalam paragraf yang kemarin, yang saya berikan gambar, Anda harus membayangkan gambar itu dan membuatnya menjadi kalimat. Oke, ini lanjut dari paragraf tersebut. Contoh ya, Kenneth and the other girl remained silent, but the silence spoke volume
about how the intimate the moment between them was. Nah, other girl remained silent, but the silence spoke volume about how intimate moment between them was. Ini kan menggambarkan sense of hearing, jadi pendengaran. Tadi kan ada 5 indera yang digambarkan ya. Indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, apa aja tadi? Indera penglihatan, indera perasa, indera peraba, indera penciuman, dan indera pendengaran. 5 ya. Jadi di kalimat ini, Kenneth and the other girl remain silent, but the silence spoke volume about how intimate. Spoke volume, berarti kan volume suara ya. Kalau kita lihat di sini volume suara berarti adalah sense of hearing. A large painful lump was beginning the poem inside of Judith's throat. Nah, ini kan indera perasa ya. Dia merasakan Judith's throat from inside, making it hard to breathe. Susah bernapas. She felt as though she might suffocate. Suffocate itu kehabisan napas. Berarti di sini dia penulis bisa membayangkan bagaimana kalau orang tidak bisa berbicara, volumenya dia tercekat tenggorokannya. Nah, ini kan menggambarkan walaupun ini bukan arti sebenarnya ya, bukan arti sebenarnya bahwa dia tenggorokannya tersumbat, tercekat gitu ya. Tetapi dia menggambarkan perasaan tadi. Di sini berarti adalah sense of touch, ya, sense of touch, making it hard to breathe, susah bernapas. Bukan dalam hal arti sebenarnya literari ya, tapi di sini dia menggambarkan bahwa dia susah untuk berbicara. But ya, if she did not flee from the room, tapi dia tidak meninggalkan ruangan itu. Her legs were frozen, however, and would not budge, leaving her with the faintest hope that perhaps the rest of would soon become just as none. Nah, kalau kita lihat di sini, her legs were frozen, kakinya membeku. Ini bukan arti sebenarnya kakinya membeku, tetapi di sini penulis menggambarkan sense of touch, ya, perasaan seperti kalau kaki membeku gitu ya, tidak bisa bergerak, would not budge, leaving her with faintest hope. Nah, ini di sini penulis menggambarkan lagi faintest hope. Harapan itu seperti samar-samar, jadi sense of sight ya. Perhaps the rest of her would soon become just numb. Sepertinya seluruh dirinya menjadi mati rasa. Nah, di sini mati rasa penulis menggambarkan dengan taste of sense of touch. Kita lihat lagi di sini sampel deskriptif paragraf. Ini tentang objek ya, tentang menggambarkan benda. Teresa stir large stock of pot of stew. Teresa mengaduk large stock of pot of stew. Jadi ada panci rebusan yang besar, dia sedang aduk-aduk. Berarti ini adalah indera penglihatan dan indera peraba ya. Watching as splashes of bright orange carrots stuck white potato dance around. Bagaimana penulis menggambarkan di sini ya, melihat sekelebat warna orange dari jeruk dan juga campuran dari kentang putih yang menari berkeliling, menari bersama. Ini dia menggambarkan kentang dan carrot, wortel tadi, waktu diaduk itu menari. Artinya bukan menari secara sungguhan ya, tetapi dalam kalimat ini dance around ini menari berkeliling karena diaduk-aduk tadi, maka kentang dan orange yang warna kentang yang warna putih dan wortel yang warna orange tadi seolah-olah menari. Ini kan sense of sight. Jadi ya, indera penglihatan. Jadi
penulis menggambarkannya dengan indera penglihatan, seolah-olah kentang dan wortel tadi menari. Occasionally peeking through the thick brown liquid as it bubble and steam. Ya, secara jarang-jarang muncul melalui thick brown liquid, melalui cairan berwarna coklat kental. Nah, ini kan kuahnya sayuran tadi. As it bubble, bagaimana cairan tadi menggelembung-gelembung, steam, terebus. Nah, ini adalah scent of sight juga ya. Jadi menggambarkan bagaimana dia mengaduk sup dalam panci rebusan tadi. Waktu diaduk, carrot, wortel yang warna oranye dan white potato yang warna putih, tadi kentang putih, itu dance around, timbul tenggelam, makanya peeking through, muncul kadang-kadang occasionally dari thick brown liquid, dari cairan warna coklat kental, ya, bubble yang bergelembung-gelembung, steam, terebus. Ini adalah scent of sight, bagaimana dia menggambarkan rebusan adonan tadi. The stew had strong and spicy scent. Nah, kalau adonannya rasanya kuat, spicy scent, aromanya spicy, aromanya pedas. Berarti ini kan scent of smell. Ya. Bagaimana si penulis menggambarkan dengan scent of smell, dengan indera penciuman. And when she venture a taste, bagaimana rasanya tadi berkelana. Berarti ini sense of taste ya. Berkelana di lidah itu maksudnya. Bagaimana si penulis menggambarkan rasanya itu banyak macamnya. Bermacam-macam rasa di situ. Jadi venture a taste. Teresa was immediately struck by slap of red cayenne pepper. Teresa secara tiba-tiba struck by slap, tertampar dengan rasa red cayenne pepper, rasa cabai rawit. Nah, bagaimana, apakah cabai rawit itu menampar Teresa secara langsung? Kan tidak. Di sini penulis menggambarkan bagaimana tiba-tiba dia merasakan rasa pedas. Ini scent of taste, ya. And both of tanginess that remind her of the sauce served at her favorite steakhouse. Bagaimana rasa yang tajam tadi mengingatkan dia dengan rasa saus di rumah makan steak favorit dia. Nah, di sini menggambarkan scent of taste. Jadi di sini penulis menggambarkan objek, yaitu rebusan sayur atau adonan di panci tadi dengan penglihatan, dengan indera perasa, ya, lengkap di sini. Jadi kalau misalkan saya berikan untuk mengarang dan hanya diberikan sampel gambar, Anda harus membayangkan. Misalkan tadi gambarnya panci rebusan, dibayangkan bagaimana kalau kita merebus sayur, sup gitu ya, objeknya itu kita bisa menggambarkan di dalam tulisan, sehingga di sini waktu pembaca membaca tulisan Anda, dia juga ikut merasakan seperti apa yang Anda rasakan. Itulah inti dari deskriptif paragraf. Kita menggambarkan sedetil-detilnya sehingga waktu pembaca membaca tulisan kita, dia juga bisa membayangkan seperti apa yang kita bayangkan, seperti apa yang penulis bayangkan. Lanjut, kita lihat di paragraf berikutnya. The stew was hot on her tongue, and even the small amount she had taken was enough to warm her throat as it slid down. Jadi di sini stew was hot. Adonan tadi terasa panas. Nah, ini scent of taste. Bagaimana kalau sebuah adonan atau sup yang mendidih itu dirasakan di lidah, kan panas rasanya. Di sini dia menggambarkan even the small amount,
she had taken was enough to warm. Walaupun cuma kecil ya yang dia rasakan, sedikit itu yang dia rasakan dari sup tadi, tetapi cukup untuk menghangatkan tenggorokannya. Sementara tetesan kecil yang tadi itu slip down, meluncur turun di tenggorokannya. Nah, di sini Anda bisa berimajinasi bagaimana kalau seorang juru masak atau ibu-ibu atau kalian sedang masak itu mencicipi sup walaupun sedikit ya, itu kan langsung terasa hangat di tenggorokan. Oke, next sentence. As she learned forward, the steam made her face equally warm. Nah, kalau ada sup itu Anda lean forward ya. Anda menunduk, membungkuk ke depan. The steam made her face equally warm. Anda bisa merasakan uap dari adonan tadi terkena wajah itu rasanya warm, hangat gitu ya. Ini di sini penulis menggambarkan bagaimana kalau dia menunduk di sup sambil nyicipin, itu wajahnya juga terasa hangat. And the soft sound of roiling bubbles tick her ears. Jadi bagaimana suara bubble menggelitik telinganya, tickle her ears. Jadi suara soft sound roiling bubble, gelembung-gelembung yang roiling, berputar-putar. Nah, kalau Anda gambarkan adonan tadi kan sedang direbus, itu menggelembung-gelembung dan berputar-putar. Itu kan rasanya suaranya seperti blub 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 bubble gitu. Tickle her ear. Jadi di sini menggambarkan lagi dengan sense of hearing. Bagaimana penulis di sini ya, tadi menggambarkan mulai adonan aja, dia menggambarkan mulai sense of touch, sense of smell, sense of rasa ya, touch, taste ya. Di sini lengkap penulis menggambarkan, juga ada hearing. Bagaimana dia menggambarkan adonan tadi mendidih itu ada hearing di sini. It wouldn't be long until the dish was ready. Tidak menunggu lama, akhirnya masakan ready. And the thought made her stomach give a small grumble of anticipation. Nah, di sini bagaimana penulis menggambarkan masakannya itu ready. Kemudian her stomach grumble. Perutnya ngomel kan, tidak mungkin perutnya ngomel kan. Jadi di sini bagaimana dia menggambarkan perutnya itu sudah lapar karena mencium bau dari masakan tadi yang terlihat enak. Jadi di sini deskripsinya menggambarkan dengan sesuatu yang seperti abstrak atau tidak sebenarnya ya. Di sini penulis menggambarkan bagaimana perutnya ngomel ya, antisipasi siap menerima masakan yang tadi. Nah, ini kan sense of taste ya. Oke, tadi itu menggambarkan masakan. Bagaimana kalau kita menggambarkan description karakter, menggambarkan sebuah orang, karakter ya, orang. Di sini bagaimana penulis menggambarkan orang. Contoh, Agatha had narrow oblong face with angular cheekbones and pointed chin. Di sini kita sudah mendapatkan gambaran sense of sight ya, penglihatan. Agatha punya wajah lonjong, sempit, dengan tulang pipi yang sudutnya keluar gitu ya. Berarti kan kita sudah kelihatan kalau Agatha itu mungkin kayaknya kurus, wajahnya tirus gitu ya. Pointed chin, dagunya menonjol, mancung. Her slit-like eyes were clouded hazel. Warna matanya coklat seperti awan, coklat keruh. And her thinly plucked eyebrow were shaped into the seemingly perfect arch. Mulai sampai sini dulu. Alisnya tipis. Tipis titik-titik
seperti arch. Arch itu kayak pintu gerbang gitu ya. Kalau Anda pergi ke pengantin, ada pintu gerbang yang melengkung itu kan arch. Nah, itu alis tadi melengkung seperti itu. Perfect bentuknya, perfect arch, lengkungan sempurna. Anda sekarang bisa bayangkan tadi wajahnya tirus, alisnya melengkung, kemudian dagunya mancung. Berarti sharp wajahnya ya. That follow the slight curve of her eye. Nah, lengkungan alis tadi mengikuti lengkungan matanya. A long nose hook upper continually pursed lip, which were painted a bright red in an accessible effort to match their natural thinness. A long nose, hidungnya yang panjang, ya, tertancap di atas bibirnya. Nah, Anda bisa menggambarkan di sini tadi orangnya kurus, hidungnya panjang, dagunya mancung ya, pipinya menyudut, angular cheekbone keluar ya dalam pipinya, berarti orangnya tirus wajahnya ya. Which were painted bright red in, warnanya merah, bright red. Unsuccessful effort to match their natural thinness, tanpa usaha ya bisa menutupi kekurusannya. Jadi di sini penulis menggambarkan wajah yang kurus, hidung mancung, bibir merah dan dagunya mancung juga ya. Kemudian alisnya tipis mengikuti matanya. Anda bisa bayangkan. Di sini penulis membuat kalimat dan Anda bisa membayangkan dari karakter tersebut. Wajahnya seperti apa? Kira-kira kan? Nah, ini penulis yang baik, dia bisa membawa pembacanya berimajinasi, mengikuti imajinasi si penulis. Lanjut. Bleach blonde hair, made thin from too many years of hair dye, hung straight down into angular cut of her jaw. Nah, dengan warna rambut blonde, pirang ini hasil bukan asli ya, jadi warna bleach. Jadi cat rambut warna pirang membuat thin from too many years of hair dye. Jadi rambutnya kelihatannya kayak tipis gitu karena banyak dicat, bertahun-tahun dicat. Ya, rambut kalau dicat bertahun-tahun kan jadi tipis ya. Jadi kalau kita sering gunakan cat rambut, itu rambut kan lama-lama mati ya. Rambut lama-lama mati karena rambut itu kan sebenarnya hidup. Akhirnya cepat tipis, cepat rontok. Nah, kalau kita selalu sering pakai cat rambut, dulunya tebal itu lama-lama tipis. Nah, ini yang dia gambarkan. Kemudian rambut tadi hang straight. Rambutnya tipis, orangnya kurus, hang straight. Rambutnya mengantung lurus. Down into angular cut of her jaw. Rambutnya yang tipis lurus tadi gantung mengikuti potongan dari dagunya. Nah, tadi dagunya pun sudah kurus. Jadi rambutnya tipis, dagunya kurus ya, pirang ya. Anda bisa bayangkan. The sub-feature of Agatha Pace were merely a reflection of her entire body structure and everything from her skeletal arm to her paper-thin waist scream of unnatural skinniness. Jadi di sini the sub-feature of Agatha Pace, bentuk kaku, tajam dari wajah Agatha tadi, merely semata-mata hanyalah reflection, cerminan dari seluruh bentuk tubuhnya, entire body structure, and everything from her skeletal arm, dari mulai tulang lengannya sampai to her paper-thin waist cream of natural skinniness. Jadi di sini menggambarkan bahwa kurusnya
Agatha tadi ini unnatural berarti nggak alami, mungkin dia diet, mungkin dia kekurangan gizi gitu ya. Jadi orangnya kurus, rambutnya tipis, ini juga menggambarkan juga seluruh struktur tubuhnya ya, yang unnatural skinniness, jadi betul-betul kurus. She walked along in long strides, her shoulder back and face held forward. Nah, waktu dia berjalan melangkah, punggungnya, bahunya ke belakang, wajahnya ke depan. Nah, kayak Anda bisa bayangkan kalau orang kurus baru bahunya ke belakang, wajahnya ke depan ya. Jadi struktur wajah tubuhnya seperti itu. Wearing tall stiletto heels, nah, pakai sepatu hak tinggi yang kecil, ramping lancip itu ya, ujungnya lancip itu. Terus bagian tumitnya juga lancip. Orangnya sudah kurus, pakai tall stiletto heel, tambah kelihatan kurus ya. Kemudian and a bold leopard print mini dress. Pakai baju mini yang gambarnya macan kumbang, macan tutul itu ya. Jadi bentol-bentol gitu, polkadot. Anda bisa bayangkan tadi wajahnya kurus, orangnya kurus, terus badannya gini, bahunya ke belakang, kepalanya ke depan, pakai sepatu tumit tinggi, tumitnya lancip kecil, terus pakai baju motif macan tutul, warna kuning hitam itu. Nah, di sini kalau Anda lihat di sini penulis bisa menggambarkan dan kita bisa membayangkan. Jika Anda bisa membayangkan, berarti penulis tadi telah bagus dalam usahanya membuat esai deskriptif. Itu tadi cara menggambarkan deskriptif. Jadi kalau saya berikan gambar, Anda harus membayangkan sebanyak-banyaknya isi gambar itu dan menuangkannya dalam kalimat, dalam karangan. Anda bisa mulai paragraf pertama, misalkan karakter tadi ya. Mungkin dari wajah dulu. Picture wajah. Kemudian picture tubuh. Kemudian terakhir picture keseluruhan, conclusion ya. Di sini kalian perintahnya ya. Start with the reader can see. Mulai dengan apa yang bisa dilihat si pembaca. Since sight is the most helpful sense of any descriptive paragraph, must first discuss what the writer want the reader to visualize. Jadi waktu deskriptif paragraf, Anda bisa menggunakan dulu dengan indera penglihatan. Karena indera penglihatan ini yang paling banyak menolong dalam deskriptif paragraf. Jadi di sini penulis bisa menggambarkan apa yang ingin dia visualisasikan. Using strong adjective to illustrate your scene, moment, experience, or item to the reader will help provide a visual picture in your reader mind. Jadi Anda bisa menggunakan kata-kata sifat untuk mengilustrasikan sebuah scene, momen, kejadian, adegan, atau experience, sehingga pembaca akan mendapatkan gambar visual ya di dalam otaknya. Jadi Anda bisa menggunakan sense of sight untuk memvisualkan apa yang Anda lihat melalui kalimat, dan pembaca juga mendapatkan visual seperti Anda. Yang kedua, kita bisa menggunakan kedua dan ketiga ini ya, smell and taste. Think about how you can describe the topic, scene or moment to the reader in terms of how it smell and taste. Bagaimana Anda menggambarkan bau dan rasa. The best descriptive paragraph use a whole slew of adjectives that make the reader feel as if they were actually experiencing the thing you are describing. Jadi Anda bisa menggunakan kalimat-kalimat dengan kata sifat ya, yang membuat pembaca merasa seperti mengalami seperti apa yang penulis rasakan dengan apa yang digambarkan oleh penulis.